Liol juga membenarkan pertemuan bilateral yang dilakukannya dengan Prabowo membahas kerjasama bidang pertahanan. Juga menyinggung peran penting ASEAN bagi keamanan dan kemakmuran Indo-Pasifik. Ukraina tolak proposal perdamaian, Jokowi, itu usulan Prabowo sendiri. Dilansir dari republika.co.id Jakarta, Presiden Joko Widodo menanggapi adanya proposal perdamaian untuk Rusia dan Ukraina dari Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto. Jelasnya, itu merupakan usulan pribadi dari Prabowo, bukan pemerintah. Jokowi akan memanggil Prabowo terkait proposal tersebut, sebab Jokowi mengaku belum bertemu Menteri Pertahanan itu hingga hari ini. Dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyampaikan beberapa usulannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina. Salah satu usulannya yakni segera dilakukannya gencatan senjata di Ukraina. Prabowo mengatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa. Peperangan ini jelas dia sudah menyebabkan kerusakan luar biasa dan banyaknya rakyat sipil yang menjadi korban. Langkah kedua, Prabowo meminta kedua belah pihak untuk mundur 15 km dari titik gencatan senjata pada saat ini. Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demilitarisasi pada sekarang ini. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta dialog sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan oleh Rusia. Namun ia menegaskan, Indonesia dalam posisi yang menentang agresi terhadap Ukraina. Pemerintah Ukraina menolak usulan yang ditawarkan oleh Prabowo. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menilai proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merugikan negaranya. Alih-alih berdamai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada akhir pekan lalu menyatakan angkatan bersenjata Ukraina pada saat ini telah siap memulai serangan balasan. Namun ia mengakui serangan balasan tersebut kemungkinan akan sangat merugikan Ukraina. Ketika ditanya harapan Ukraina menjadi anggota NATO, Zelensky mengatakan Kiev tidak mendapat tanda akan masuk menjadi anggota aliansi tersebut, sehingga negara itu tidak akan terwakili pada konferensi NATO di ibu kota Lithuania pada Juli ini. Sementara itu dilansir dari dailysuara.com, Jokowi sebut resolusi konflik Rusia-Ukraina bukan arahannya. Presiden RI Joko Widodo akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan dan menjadi sorotan publik termasuk kalangan internasional. Jokowi menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan oleh Menhan dalam Forum Institut Internasional untuk Studi Strategis Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan dirinya atau pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berencana memanggil Menhan guna memperoleh penjelasan mengenai usulan tersebut. Kendati demikian, Jokowi belum memastikan kapan ia akan melakukan pertemuan dengan Prabowo. Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023 lalu.
di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022 lalu. Menhan menyampaikan setidaknya 4 usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 km untuk menciptakan zona demilitarisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai daerah sengketa. Usulan itu menuai respon yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, yang menegaskan menolak usulan dari Prabowo. Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya pengembalian perdamaian ke Rusia, tapi ia menyebutkan usulan tersebut seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri. Selepas usulan tersebut menimbulkan pro kontra, pada Senin 5 Juni 2023 kemarin, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Harmianin dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva secara bergantian menyambangi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pertemuan tertutup.